بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبائب حبابات حاضرين حاضرات جماعة مجلس تعليم صلى مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di hari yang ke-9 daripada bulan Rajabul Ashab, malam ke-10. Tanpa terasa, subhanallah, 9 hari kita jalani bersama. Ya Rabb, mudah-mudahan segala bentuk istighfar yang kita panjatkan jadi istighfar yang benar-benar melebur dosa kita, mengampunkan segala kesalahan kita baik yang sengaja ataupun tidak, zahiran batinan, sirran wa alaniyatan, dan mudah-mudahan ya Rabb dengan berkat istighfar ini pula Allah jauhkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Dan mudah-mudahan juga mungkin sebagian kita mengamalkan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah, amal ibadah puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keberkahan yang kita minta kepada Allah benar-benar Allah tampakkan pada kita sesuai apa yang kita mintakan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, minta maaf atas keterlambatan kami pada petang hari ini, tapi insyaallah waktu maghrib agak panjang, jadi kita insyaallah tidak terburu-buru melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sabilil Iddikar wal i'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi lahu min al a'mar. Kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Haddad yang menjelaskan kepada kita tentang fase-fase kehidupan manusia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan bagaimana keadaan kita semua manusia ini ketika berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu kita pun dikeluarkan di suatu wadi Aiman namanya, di dekat padang Arafah, yang mana bumi itu telah Allah ciptakan, padang Arafah itu telah ada. Nabi Allah Adam pun mengeluarkan zuriyah keturunan dari tulang sulbinya di tempat itu, dan dengan jumlah yang begitu sangat amat banyak sehingga malaikat melihat itu merasa bingung, bagaimana mungkin apakah bumi itu cukup untuk menampung anak keturunan Adam alaihis salam. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, cukup kata Allah, karena aku jadikan adanya kematian, bukan hidup berbarengan sekaligus tapi bergilir, ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang wafat lahir. Lalu malaikat tahu tentang apa itu kematian, mengatakan kalau macam itu mereka nanti tidak merasa nikmat hidup di dunia kalau mereka tahu mereka bakal mati. Maka Allah yang maha tahu tentang makhluknya, yang menciptakan makhluknya, menciptakan segala hal pada diri makhluknya, maka mengatakan, tidak juga wahai malaikatku, mereka akan ngerasa nyaman karena aku ciptakan amal, yaitu mereka punya angan-angan, mereka bercita-cita, berangan-angan, sehingga mereka lupa dengan kematian itu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali, kemarin juga disebutkan ketika kita dikeluarkan dari tulang sulbi Adam alaihissalam, di situ Allah Subhanahu wa taala berkata kepada semua makhluk manusia, semua manusia yang merupakan keturunan Adam alaihissalam, yang terlahirkan dari yang pertama sampai yang akan muncul terakhir di detik-detik hari kiamat, semuanya mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini, tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semua kita saat itu, termasuk yang saat ini kafir, yang kemarin mati dalam kekafiran, semua
yang menjadi musuh-musuh Nabi, musuh Rasul, musuh aulia, yang mati dalam kekufuran, menjadi penentang Allah wa Rasul, yang bahkan yang ngaku Tuhan seperti Fir'aun pun, semuanya saat itu mengatakan golu bala, semua yang mengatakan bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Namun ketika manusia itu sudah terciptakan menjadi manusia, sebagian mereka diingatkan Allah dan menjadilah mukmin. Alhamdulillah, Allah ja'alna wa dzurriyyatan ilayhimul qiyamah minhum. Kita jadikan Allah orang tua kita pun bagian itu. Namun ada sebagian mereka lagi yang kufur, mereka dibikin Allah lupa dengan apa yang pernah mereka katakan tersebut. Maka disitulah dikelompok juga oleh ulama bahasanya manusia itu ada namanya ummatud dakwah, ada yang ummatul ijabah. Ummatud dakwah ini mereka semua diajak untuk bertauhid kepada Allah. Namun Allah sudah menentukan sebagian mereka tidak menerima dakwah daripada nabi-nabi dan rasul, menjadilah mereka kufur. Lalu ada yang kelompok ummatud dakwah, itulah kita alhamdulillah, orang-orang tua kita, dan insyaallah kita sampai wafat dan anak kita ila kiamat semuanya menjadi ummatul ijabah, itu yang menyahut ajakan untuk mentauhidkan Allah dengan bawaan apa yang dibawa syariat oleh para nabi dan rasul. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darain amin. Fatabayyana bima dzakarnah wa bima lam nadhkuruh mimma fi ma'na anna lidhurriyyah wujudan qabla buruziha ila hadzal 'alam ad-dunyawi wa anna li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudan wa dhuhuran fi dzalika atamma wa akmal. Dari apa yang disebutkan dalam hadis terakhir yang kita baca kemarin tentang Rasulullah SAW, ya, kebanyakan manusia itu lupa tentang bagaimana mereka berpindah dari tulang sulbi ke sulbi, dari orang ke rahim, rahim ke sulbi. Ya, hampir semua manusia tidak ingat tentang itu. Jangankan untuk ingat mana kita di tulang sulbi, walaupun ada, keberadaan itu ada pasti. Kita ingat ketika kita dalam kandungan pun tidak ingat apa-apa. Ketika lahir masih umur di bawah balita, di bawah 2 tahun pun kita tidak ingat apa-apa. Nah, Rasulullah memiliki kelebihan, yang mana Rasulullah jadikan Allah berpindah dari tulang sulbi, mulai dari Adam alaihissalam, beliau berada di tulang sulbi Nabi Allah Adam, berpindah kepada putra Adam, terus kepada terus sampai kepada masuk ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, ikut safinah Nuh, kemudian pindah ke Nabi Yunus juga, kepada Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, terus sampai ke Hashim, Bani Hashim, terus sampai ke Bani Abdul Muttalib, sampai ke kakek Rasulullah Abdul Muttalib, sampai ke Abdullah bin Abdul Muttalib, lalu berpindah ke rahim ibunya. Semua itu Rasulullah ingat. Rasulullah tahu dan ingat keberadaan beliau dari tulang sulbi ke rahim, rahim ke tulang sulbi, terus sampai beliau terlahirkan. Bahkan kita mendapatkan cerita Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil pun beliau tahu tentang apa yang terjadi. Ya, beliau tahu tentang apa yang terjadi pada diri beliau, irhasat kejadian seperti mukjizat yang dialami Rasulullah ketika beliau lahir, ketika beliau baru umur berapa bulan sampai berapa tahun, terus tak pernah itu lupa dari ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabayyana bima dzakarnahu wa bima lam nadhkuruh mimma fi ma'na. Di sini kata Imam Haddad, maka jelas apa yang telah kami sebutkan dan juga banyak hal yang belum kami sampaikan karena mengingat keterbatasan kitab ini. Mimma fi ma'na anna lil dzurriyyah wujudan. Bahasanya dari hadis-hadis yang kita dengar bahwasanya dzurriyyah itu keturunan itu ada, di tulang sulbi itu memang ada mereka itu. Ya, dulu kita dikeluarkan lalu dimasuk lagi ke tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Qabla buruziha, sebelum kita keluar dari tulang sulbi pindah ke rahim umi, sebelum kita keluar dari rahim umi menjadi seorang bayi, seorang manusia yang lahirkan. Itu semua ada, bukan satu yang tidak ada. Memang ada, wujud kita itu ada, bentuk sebagai calon manusia. Namun kebanyakan kita tidak ingat tentang hal itu. Illa Rasulullah SAW, beliau sangat tahu, bahkan beliau tahu tentang kesempurnaan dirinya sebelum lahir. Beliau mengatakan dalam hadis kemarin itu, ketika Adam masih dalam proses penciptaan, bainan tin wal ma, antara air dan tanah, aku sudah diangkat menjadi Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla buruzha ila hadzal alam ad-dunyawiyya wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujudan wa dhuhuran fi dzalika atamma wa akmal. Wa qad asyara ilaihi al-Abbas ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu fi abyatin lahu yamdah biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Sebagaimana diceritakan paman Rasulullah SAW,
Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau banyak memuji, mengungkapkan pujiannya kepada Rasulullah. Membuat syair itu dalam Islam dibolehkan. Membaca syair itu boleh, bahkan di masjid pun boleh. Tapi kalau syair itu memang ada nilai agama, pujian kepada Allah, pujian untuk Rasulullah, ya, nasihat-nasihat yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita tentang akhlak mulia. Itu banyak sekali ya, kita baca syair-syair, qasidah-qasidah yang dikarang oleh para alim ulama, para aulia Allah. Bahkan di situlah mereka mengungkapkan isi hati mereka tentang bagaimana mereka mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah, pujian kepada semua yang indah dari ciptaan Allah lewat syair itu kebanyakan. Ya, tapi Rasulullah sendiri tidak diizinkan untuk membuat syair. Ya, Rasulullah sendiri tidak diizinkan, dan itu tidak pantas untuk Nabi. Walaupun itu sangat pantas untuk para aulia, para salihin, bahkan banyak sekali para sahabat Nabi itu memuji Rasulullah dengan bentuk syair-syair mereka. Di antaranya di sini ya, kalau apa tadi yang kami sampaikan, Rasulullah itu tidak dibolehkan untuk membuat syair. Itu ada di dalam surat Yasin. Ya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan kami tidak pernah mengajarkan Rasulullah syair. Kenapa? Kalau Rasulullah mengucapkan syair, takutnya ya, orang tidak bisa membedakan yang mana itu hadis, yang mana itu syair. Bahkan mungkin mereka tidak bisa membedakan antara syair dengan ayat Al-Quran, karena proses awal Quran saja, pencatatan Al-Quran dengan hadis itu ada proses. Pertama dilarang dulu oleh Rasulullah SAW, sampai ada dibolehkan ketika mereka sudah bisa membedakan yang mana hadis Rasulullah, yang mana ayat Al-Quran. Nah, syair itu indah ya, bahkan dari zaman Nabi-Nabi terdahulu syair itu menjadi suatu alat untuk orang mengungkapkan pujian-pujian. Bahkan juga bisa dijadikan alat untuk berperang, ya, alat untuk berperang dengan mengungkapkan syair-syair cacian terhadap musuh. Hal itu terjadi di zaman Rasulullah pun, musuh yang mencaci Nabi atau sahabat yang membela, mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, banyak memuji tentang Rasulullah. Di antaranya beliau mengatakan dalam qasidahnya, dalam syairnya, qal radhiyallahu ta'ala anhu yamtadihu biha Rasulullah, beliau memuji baginda Rasulullah. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraq thumma habatta bilad la basharun anta wala madghatan wala alaq bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljaman nasran wa ahlahu al-gharq tunggalu min sulbi ila rahmi idza madha alimun bada tabaku ila an qal hatta tawa baitakal mahaimunun min khindi fi aliya'a dunaha nutuku wallahu a'lam. Beliau mengatakan tentang pujiannya, beliau tahu tentang Rasulullah, bagaimana beliau itu sudah terwujudkan sebelum lahir. Itu tentu semua datang lewat Nabi Muhammad yang menjelaskan itu kepada Rasulullah, dan beliau yakin-yakinnya percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, dan beliau pun kagum dengan apa yang ada pada proses penciptaan Rasulullah, dan beliau memuji Rasulullah. Min qabli hatib ta min dhilali wa fi mustawda'in haitsu yuhsaful warq